Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, yaitu pada materi garis dan sudut, yang mana kita akan belajar tentang bagian-bagian dan hubungan antar garis ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, yang pertama ini kita akan belajar tentang bagian-bagian garis. Namun sebelum kita masuk, maka coba perhatikan gambar berikut dulu. Dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ayo silahkan difikirkan dahulu ya. Sudah terfikirkan apa belum? Sudah? Nah, kalau sudah, coba kita sinkronkan dengan jawaban saya ya. Nah, anak-anak, jadi pada gambar tersebut itu merupakan kondisi daerah yang dihubungkan dengan jembatan, di mana kalian tahu bahwa jembatan merupakan struktur penghubung antara dua tempat yang terpisah, ya kan? Nah, jembatan juga berperan sebagai penghubung dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Nah, dari gambar tersebut, andaikan sisi kiri sungai sebagai titik A, sisi kanan sungai sebagai titik B, dan ruas garis AB mempresentasikan jembatan itu sendiri, sehingga adanya ruas garis AB menjadikan dua titik A dan titik B terhubung. Nah, jika titik A merupakan titik pangkal ruas segmen garis AB, maka titik B merupakan titik ujung ruas garis AB. Intinya adalah jembatan itu juga merupakan sebuah garis, atau garis itu bisa diistilahkan sebagai hubungan antara dua titik, yaitu titik A dan titik B, seperti itu. Atau jika dinotasikan dalam bahasa matematika, gambarannya adalah seperti itu ya. Jadi dalam bagian-bagian garis ada yang namanya ruas garis. Ruas garis itu merupakan garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Jadi dia tidak bisa diperpanjang, itu namanya ruas garis. Nama lain ruas garis adalah segmen garis. Sedangkan yang gambar pink itu merupakan sinar garis. Sinar garis merupakan ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Sepanjang apapun kalian boleh memperpanjang. Cirinya nanti ada tanda panahnya itu ya. Coba perhatikan kembali gambar tersebut. Untuk yang gambar ruas garis, baik titik A maupun titik B itu keduanya namanya ujung garis ya. Sedangkan pada sinar garis A-nya sebagai pangkal garisnya, sedangkan B-nya itu merupakan perpanjangan dari sinar garis AB gitu. Lanjut, yang bagian nomor 2 adalah hubungan antar garis. Jadi setelah kita tahu bagian-bagian garis, kita akan belajar hubungan antar garis. Di sini bisa melihat bahwa hubungan antar garis itu ada garis sejajar, kemudian ada garis yang berpotongan, ada garis berimpit, dan garis yang bersilangan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama merupakan garis yang sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika garis tersebut berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang sejauh apapun. Ya, jadi ada dua garis tuh, garis M sama garis N. Dia diperpanjang sejauh apapun tidak akan pernah bertemu. Kalau dalam matematika, notasinya adalah M 2 garis miring N ya, atau bisa dibaca M sejajar N. Contoh nyatanya adalah rel kereta api. Coba kalian bayangkan aja, pernah nggak sih dua rel kereta api itu bertemu dalam satu titik? Tidak pernah ya. Kalau bertemu otomatis keretanya tidak akan bisa jalan. Maka
dua garis itu harus selalu berdampingan, jaraknya harus selalu sama. Nanti kalau dia bertemu, maka keretanya pasti akan terjadi kecelakaan, seperti itu. Sampai sini paham ya? Sekarang lanjut yang kedua, garis berpotongan. Dikatakan berpotongan jika dua garis itu bertemu dalam satu titik dan dalam satu bidang. Jika pertemuan dua garis itu membentuk sudut 90 derajat, maka dia dikatakan sebagai garis yang berpotongan tegak lurus, seperti gambar yang kedua itu. Nah, contohnya nanti kita akan bahas setelah ini. Kita lanjut, yang ketiga adalah dua garis yang berimpit. Dikatakan berimpit jika dua garis itu berada dalam satu garis lurus. Jadi seperti tidak terlihat ya. Itu kan ada dua garis C dan garis D. Garis C kecil sekali di tengah-tengah garis D sehingga tidak terlihat. Itu namanya garis yang berimpit. Benar-benar nempel. Sampai sini paham ya? Kemudian garis bersilangan. Dikatakan bersilangan jika dua garis tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang, sehingga mau diperpanjang apapun juga tidak akan pernah bertemu dalam satu titik. Intinya sama sih kayak ya garis yang berpotongan, hanya saja kalau garis berpotongan itu pasti dalam satu bidang, kalau bersilangan itu tidak berada dalam satu bidang, seperti itu ya. Yuk perhatikan contoh kubus berikut. Dari gambar kubus tersebut, coba tentukan dua garis apa saja yang A sejajar, B berpotongan, C berimpit, dan D bersilangan. Jadi kalian disuruh nyebutin tuh garis apa saja yang sejajar, garis apa saja yang berpotongan, garis apa saja yang berimpit, dan garis apa saja yang bersilangan. Jadi bukan disuruh milih A atau B atau C atau D ya. Sekarang yuk kita jawab. Sekarang kita jawab mulai dari yang A, apa saja sih garis yang sejajar? Coba perhatikan. Garis yang sejajar ada AB sejajar EF, kemudian ada AD sejajar BC, kemudian ada lagi AE sejajar CG. Sudah paham ya? Itu merupakan contoh garis yang sejajar. Untuk contoh yang lainnya kalian bisa mencari sendiri. Sekarang garis yang berpotongan apa saja? Ada AE dengan AB, kemudian ada EF dengan FG, dan ada BC dengan CG. Kemudian yang selanjutnya garis yang berimpit apa saja? Tidak ada ya, maka tidak ada garis yang berimpit dari gambar tersebut. Kemudian garis yang bersilangan. Ingat, garis yang bersilangan itu dia garisnya tidak berada dalam bidang yang sama dan tidak sejajar, sehingga mau diperpanjang apapun dua garis tersebut tidak akan pernah bertemu dalam satu titik. Berbeda sama yang berpotongan. Kalau berpotongan harus dalam satu bidang, kalau bersilangan tidak boleh berada dalam satu bidang. Terus apa saja contohnya? Nah, ini perhatikan. AB dengan FG. AB berada pada bidang ABCD, sedangkan FG berada pada bidang BCFG. Berbeda ya, sehingga AB dan FG bisa dikatakan sebagai garis yang bersilangan. Kemudian ada garis EG dan garis BC. Kemudian ada garis AD dan garis HG. Sampai sini paham ya? Nah, seperti biasa anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, saya punya tugas yang serupa tapi tak sama. Tugasnya yaitu, silahkan cari dua garis apa saja yang berpotongan, bersilangan, yang sejajar, dan yang berimpit dari gambar prisma segitiga sama kaki tersebut. Ingat, yang namanya sama kaki otomatis panjang ketiga sisinya sama panjang, oke? Yang sama kaki segitiganya ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian kumpulkan tugasnya maksimal H-1 sebelum les berikutnya. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, selalu berusaha,
dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.